Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 26 Januari 2022, peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 8. Bacaan Injil diambil dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema diutus ke tengah serigala. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini di ayat yang ketiga, Yesus bersabda, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Saudaraku, domba adalah hewan yang lemah, hewan yang tidak berdaya dan mudah tersesat. Walaupun demikian, domba juga adalah hewan yang mudah untuk dilatih untuk patuh pada suara dan tuntunan gembalanya. Dengan demikian, kehadiran seorang gembala adalah hal yang penting buat para domba. Tanpa gembala, para domba akan sangat mudah tersesat, akan sangat mudah tercerai-berai. Sedangkan hewan lain yang ditampilkan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah serigala. Serigala dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini mau menggambarkan dunia yang kejam, dunia yang penuh dengan tipu daya. Saudara dan saudariku terkasih, Tuhan Yesus mengumpamakan kita para muridnya, kita yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal ini, sebagai anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Sangat kelihatan di sini tidak masuk akal apa yang disabdakan Yesus ini. Secara logika, pastinya kalau seekor anak domba ada di tengah-tengah serigala, maka anak domba tersebut akan menjadi santapan lezat dari serigala. Terus pertanyaannya, apa yang mau Yesus katakan di sini? Apa yang mau Yesus katakan untuk dimengerti oleh para murid, oleh kita yang diutusnya ini? Yesus mau katakan bahwa kita yang diutusnya ini, kita harus selalu ingat siapa yang mengutus kita, siapa yang mengutus para murid. Atau dengan kata lain, siapa yang memiliki misi perutusan ini? Dan jawabannya saya kira jelas, bukan kita. Bukan kita yang memiliki misi perutusan ini, bukan gereja, melainkan Allah sendiri. Artinya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita. Karena itu pastinya Dia akan memperlengkapi dan memampukan kita. Bukankah Dia sendiri sudah berjanji akan menemani semua muridnya sampai akhir zaman? Saudara dan saudariku terkasih, satu hal lain yang juga harus kita sadari, bahwa kita adalah manusia lemah, manusia berdosa, manusia tak berdaya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Sang Gembala. Karena kita manusia lemah, tak berdaya, manusia berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya pada Sang Gembala kita, Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Kita hendaknya tidak mempercayakan diri pada hal-hal lain, pada hal-hal duniawi. Dalam ayat keempat, Yesus bersabda, "Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut."
Apa maksud Yesus di sini? Tidak membawa barang-barang ini berarti kita percaya penuh pada Sang Gembala. Dia akan memenuhi semua yang kita butuhkan ketika kita melakukan apa yang diperintahkannya, ketika kita melakukan apa yang disabdakannya, ketika kita melakukan kehendak-Nya. Dan pastinya Dia akan melindungi kita dari serigala-serigala dunia ini. Saudara dan saudariku terkasih, Tuhan Yesus juga secara jelas mengingatkan untuk tidak memberi salam selama dalam tugas perutusan misi kita. Yesus mau katakan di sini bahwa kita diharapkan untuk fokus pada tugas misi perutusan kita dan hanya mendengarkan Dia, Sang Gembala. Suara Dia harus terus ada dalam hati kita, harus terus mengiang di telinga kita, dan bukan suara-suara yang lain, apalagi suara-suara serigala yang hanya membuat kita lari ketakutan dan tercerai-berai. Saudara dan saudariku, di hari peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, mari kita mohon doa dari mereka berdua ini, Santo Timotius dan Titus, agar menolong kita agar kita fokus dalam tugas perutusan kita masing-masing, fokus pada suara Sang Gembala Agung kita, dan penuh penyerahan diri padanya. Kita berikan yang terbaik dalam iman. Tuhan Yesus akan menyempurnakannya. Kita ingat, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mari kita berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Jangan takut serigala, walaupun kita hanyalah domba-domba, karena kita punya gembala yang luar biasa yang ditakuti oleh para serigala ini. Amin. Semoga. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat panggilan-Mu buat kami masing-masing lewat pembaptisan yang kami terima. Bantulah kami menyadari tanggung jawab kami masing-masing agar kami semakin fokus dalam mewartakan kabar baik dan damai kepada siapa saja di sekitar kami. Bantulah kami menyerahkan seluruhnya padamu. Engkaulah Gembala Agung kami. Tolonglah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dan semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.